kayak anak kecil, badannya kayak kurcaci, kayak orang zaman dulu apa sih itu waktu itu? Oh, yang ada kayak di NTT itu. Iya, yang kecil itu. Hai, balik lagi bersama saya Muhammad Yoga Pamungkas di Utox di edisi Ngismis. Kali ini Ngismis ada di part 2. Nah, yang belum nonton di part 1 tentang edisi Ngismis, tentang pendakian Sandika ke Pangrango, boleh nonton video sebelumnya. Jadi, Isan mau nyeritain tentang pendakian ke Gede via Slabintana. Ya, intinya dia digangguin Isan ya. Iya, Berempat betul. kalau nggak salah kan. Berempat saya. Cuman bukan sama anak-anak Seven Slow Summit, sama teman-teman dia. Gimana nih San, kabar? Belum nanya kabar nih. Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Kerjaan gimana ke Konat Company? Aman. Aman, lancar, alhamdulillah. Lancar, alhamdulillah. Jadi ya intinya Isan dapat gangguan lah di pendakian via Slabintana ke Gede. Ya. Oke, langsung aja San, boleh ceritain nih. Kayak gimana? Izin sebelumnya. Pertama kali saya naik Gunung Gede itu rencananya itu ada di salah satu kampung sama om-om itu ya, Bapak-bapak lah. bapak-bapak lah. Pengen naik ke Gede. Waktu itu rencananya itu saya, Om Awan, terus Om Diki sama Om Agung, berempat. Oke. Booking online, persiapan apa aja yang dibawa. Akhirnya kita naik tuh di bulan Juni tahun 2021. Pendakian terakhir kan Iya, pendakian terakhir saya. ke Gede itu. Karena kenapa pengen naik ngajak saya itu satu-satunya di ruang lingkup itu saya yang pernah naik Gunung Gede ke Slabintana. Iya, Slabintana. Ada juga sih yang Om Diki itu pernah naik, cuman udah dulu banget gitu. Jadi nggak tahu treknya sekarang tuh kayak gimana gitu. Makanya disitulah ngajak saya. Nah, pada Mepo naik itu di Slawi di sini. Di kampung ini berangkatnya itu jam 6. Jam 6 kita berangkat setengah jam sampai ke Taman Nasionalnya. Dari situ registrasi, makan, cek ulang, jam 8-an kita naik. Dan sebelumnya juga saya nanya ke petugasnya bahwa ada yang naik atau turun di jalur Taman Nasional via Slabintana ini apa enggak gitu kan. Naik itu weekday kalau nggak salah kan? Weekday waktu itu. Ternyata jawabannya nggak ada, cuman kelompok kita doang gitu yang naik. Nah, jadi kalau naik via Slabintana itu weekday itu jarang banget ada yang naik. Iya. Weekend pun paling banyak tuh kalau nggak salah ya antara 5 atau 4 kelompok ya San. Iya, betul. Jarang banget. Jarang banget yang naik. Lanjut San, gimana? Nah, waktu itu kita start itu jam 8, baca doa dan sebagainya beres, kita naik. Posisi saya itu di paling depan karena saya petunjuk jalannya, Guide lah. guide-nya saya. Terus yang kedua itu Om Awan, yang ketiga Om Tiki, yang keempat itu yang terakhir itu Om Agung. Sebelumnya sedikit juga pengalaman dari Om Agung itu dia sering udah naik, sering naik. Nah, dari situ naik, alhamdulillah aman. Kejadiannya waktu sebelum gegeber itu hujan. Oke. Hujan, kita istirahat dulu, pasang playsheet, rest dulu di situ, nyemil dulu, makan, nunggu 1 jam 2 jam, nunggu hujan nggak reda-reda. Gede berarti hujan. Iya. Nah, celah dikit ngelihat hujan udah gerimis, pakai jas hujan kita langsung gas lagi. Sampai gegeber itu jam 2. Jadi lumayan lama ya. Lumayan. Karena kan 2 jamnya itu kepotong sama kita istirahat. Nah, dari situ lanjut itu ngeres di gegeber itu sekitar 15 menitan, kita langsung jalan lagi. Nah, pas pertengahan yang mau ke Ciletik, pos Ciletik, disitulah kejadiannya. Nah, yang pertama kali diceritain, yang ngeliat ini pertama kali ceritanya sebelum saya ngeliat hal-hal yang seperti itu di luar nalar lagi. di luar nalar, si
Om Awan itu pas udah di bawah itu nyerita, muka saya, badan saya semua pucat kayak mayat, pucat pasi. Terus bola mata hitamnya ini yang di tengah ini udah nggak kelihatan, mengecil. Kecil ya. Jadi putih mata saya itu. Nah dari situ saya tuh ngelihat ada di sepanjang trek itu taman, pinggirnya bunga kayak warna-warni lah itu. Kayak di Taman Bunga Cianjur kali ya. Iya, warna-warni kayak gitu. Indah banget itu, saya gila, kagum gitu ya ngeliatnya. Lu doang apa? Saya doang yang ngeliat. Tiap orang kan beda-beda gitu kan. Kali ya? Iya. Terus lanjut, saya itu ngeliat dari kata Om Agung, ngeliat saya itu sama Om Diki itu ngeliat ke saya itu jalannya kayak orang mabuk. Padahal saya alhamdulillah ini saya nggak sakit, nggak ada apa-apa gitu. Sempoyongan lah intinya. Sempoyongan. Saya jalan biasa aja gitu. Tapi yang mereka lihat itu saya jalan sempoyongan. Oh ini udah gak beres. Om Agung kan emang suka naik juga. Tahu lah intinya. Tahu intinya. Udah gak beres. Emang kalau dia tahu saya itu suka di belakang. Suka jadi swiper. Saya pengen di swiper. Dia bilang nggak boleh. Kamu lagi nggak beres ini. Udah, kamu di depan aja katanya. Oke. Nah dari situ jalan lama kan. Paling dari pos Gegeber ke Ciletik itu 3 jaman lah. Ada ya, 3 jam. Gimana kita cepet? Iya. Ini kan kita start dari Gegeber itu jam 2-an. Pertengahan kita jalan. Terus si Om Awan itu setelah saya ngeliat taman itu, ngeliat lagi ada kayu, sepotong kayu, itu berwarna biru. Biru kayak ini nih. Kayak lampu ini. Biru keunguan. Dia mikir ini apa? Ini kayu apa ya? Katanya. Dia nggak nyeritain di situ sih, nyeritain di bawah. Karena kan nggak boleh diceritain. Iya, udah di briefing juga sebelumnya kan. Iya benar. Nah dari situ ya udah lanjut aja. Pas mau sampai ke Ciletik, saya itu waktu itu udah kelewat asar. Salahnya saya itu nggak sholat. Overtime lah. Overtime. Aman banget. Salahnya saya itu nggak sholat dulu di situ. Zuhur sama asar nggak sholat dulu. Mikirnya mau di Ciletik digabungin. Nah dari situ istirahat, nunggu Om Agung sama Om Diki itu di bawah, kita Om Awan sama saya itu di depan nunggu Om Agung sama Om Diki. Lagi istirahat kayak gini, Om Awan tuh ngeliat ke samping kanan jalur pendakian. Ngeliat ke samping jalur kanan pendakian itu ada satu buah pohon yang berwarna merah sama dahan dan daun-daunnya itu mirip kayak ada buahnya. Padahal itu bukan buah. Kalau ngelihat saya itu warna pohon asli warna coklat, dan itu pun nggak ada buahnya. Om Awan itu ngelihat buahnya sama bunganya yang apa sih itu, ngeruntui gitu. Jadi banyak ngegantung gitu. Iya kayak gitu. Nah sedikit singkat cerita, kita lanjut lagi. Udah lanjut lagi, sebelumnya dari situ istirahat lagi. Nah di situ ada kejadian lagi sebelum Ciletik, pas mau sampai ke Ciletik. Iya benar. Kan ada jalan yang landai gitu ya. Kan. Ya, lumayan naik banyak gitu kan. lumayan. Ada kayak apa ya? Kayu kan. Kayu kayak gitu kan. Ngelihat ke arah depan itu Om Agung yang ngelihat. Ada sosok. Waktu itu sekitar jam 5-an. Ada sosok yang badannya gede, terus matanya merah, itu jelas kelihatannya katanya. Jelas, ada taringnya. Kayak Ya, semacam itulah. Gede, terus dia senyum. Anjir. Menatap senyum. Nah, dari situ karena emang udah biasa kali ya Om Agung. Ya udahlah, hirauin, kita lanjut lagi aja.
nggak apa-apa lanjut sampai ke Ciletik itu pas maghrib. Overtime banget kan. Pas maghrib niatnya kita itu pengen ngecamp di alun-alun Surya Kencana. Ya. Kita ngecamp akhirnya putusin sama Om Agung, dan keputusan saya juga karena saya udah pernah naik ke situ. Gimana, aman gak di sini naik ngecamp? Saya ragu-ragu dong. Karena di situ di Ciletik itu kan tempatnya minum lah intinya. Minumnya hewan buas turun atau naik. Minumnya di situ, saya ragu-ragu di situ. Apalagi kalau cuman kelompok kita doang yang ngecamp di situ gitu cuman kan. berempat ya. Iya, cuman berempat. Nah, saya bingung tuh dari situ, diam dulu, mikir dulu. Kalau sampai kita ngelanjutin ke atas, kondisinya Om Diki juga udah nggak baik, sama Om Awan udah nggak baik, ya udahlah, daripada kenapa-kenapa di atas gak ada side camp kan, tempat camp, mending udah ya udah setuju kita ngecamp di sini aja. Begitu sebelumnya nih Om Agung tuh cerita sama Om Diki sampai di Ciletik itu pas dia nurunin tas carrier, ada yang ngagetin, wah katanya, langsung sontak kan mereka berdua kaget ya, siapa tuh? Om Agung sama Om Diki itu ngelihat kayak anak kecil, badannya kayak kurcaci, kayak orang zaman dulu apa sih itu waktu itu? Oh, yang ada kayak di NTT itu. Iya, yang kecil itu kayak gitu, ngegerawin sambil loncat, ngagetin sambil loncat. Wah katanya, langsung dia kabur kemana nggak tahu. Astagfirullah kata dia. Siapa itu? Nggak, udah jangan apa-apa, udah kita camp di sini aja. Dan saya pun juga menyetujui gitu ya, ya udah kondisinya karena udah nggak benar gitu kan. Kita pasang tenda, maghrib tuh jalan, pasang tenda, mau masang api unggun kan, walaupun nggak boleh karena Nyalain kita mau nyalain api unggun karena kita nggak di SOP-nya nggak boleh gitu kan. Si Om Diki sama Om Om Awan itu dia kedinginan karena kan hujan kan. Sepanjang perjalanan itu kan hujan gerimis. Jadi selama pendakian tuh yang diganggu bukan cuman lu kan, jadi berempat juga ngalamin. Berempat semuanya itu berbeda-beda yang ngalaminnya. Nah dari situ ya udahlah, nggak apa-apa. Kita bekasnya ini nanti api unggun kita padamin lagi karena kan ada air. Alhamdulillah di situ waktu di Ciletik kan biasanya airnya, kalau ke Ciletik itu airnya kecil ya, yang makanya namanya lah air kecil. Sejarahnya gitu, air kecil gitu diartikannya bahasa Indonesia. Ini airnya gede, alhamdulillah gede airnya. Ya udah kita masang api unggun di situ. Semua dahan-dahan kayu yang kering itu udah dikumpulin, udah nyala tuh, apinya udah nyala. Mati lagi kan otomatis ada baranya tuh ya. Iya benar. Saya nyalain lagi itu udah nggak bisa. Udah sama beberapa orang sampai 2 korek itu udah rusak gitu. Udah. Ya. Nah dari situ mungkin karena cuaca dingin kali ya. Dari situ kita beres-beres, kita makan, lanjutlah kita tidur. Kita ngecamp di sini aja katanya. Jangan, kalau mau besok mau naik, kata Om Agung, mau naik summit, ya udah itu mah terserah, kesepakatan saya ngikut aja karena kondisi saya, kata Om Agung pribadi, kaki saya kram, ini sakit belum sembuh. Ya udah itu mah terserah, kalau kalian mau naik aja besok summit. Saya tetap nunggu di sini katanya. Mudah-mudahan besok saya udah sembuh katanya. Ya udahlah, saya juga udah mikir, ya udahlah, mending besok langsung pulang aja. Soalnya kan karena saya udah menyadari bahwa taman itu bukan pure taman asli. Kayak udah dikasih tanda lah intinya. Iya, bahwa kita udah jangan diterusin lagi, kita harus pulang gitu kan. Mending langsung cepet-cepet pulang gitu. Nah dari situ malam tidur, saya tidur itu sekitar jam berapa tuh Sen?
Saya tidur itu sekitar jam 10. Sekitar jam 10. Saya tidur sekitar jam 10. Saya tidur itu enggak tidur pure tidur. Kalau bahasa Sundanya agak eueup-eueup lah. Eueup-eueup, bukan eueup-eueup. Setengah sadar. Hahayameun gitu. Setengah sadar lah ya. Iya, setengah sadar gitu. Terus tiba-tiba saya ngebuka mata, ngelihat ke belakang tenda. Itu saya kayak tidur di luar. Mungkin nggak tahu mimpi, nggak tahu halusinasi, nggak tahu apa gitu kan. Karena kecapean juga. Dan ngelihat ada langkah kaki dari belakang tenda. Itu jadi tenda itu transparan, seakan-akan kita tuh nggak pakai tenda. Double layer berarti kan? Kan itu double layer tendanya gitu kan. Cara logika single layer pun juga ada sekat-sekat tenda lah gitu kelihatannya. Ini mah nggak ada. Ada kaki yang dari arah naik lagi turunin ke bawah. Terus ke depan tenda. Kirain saya itu volunteer. Kalau enggak yang turun lah. Kalau enggak yang turun gitu. Kalau enggak yang ilegal lah intinya mah. Iya benar. Turun. Alhamdulillah ada temen kata saya. Berarti dia mau ngecamp di sini juga. Agak gitu. plong lah itu. Iya agak plong. Alhamdulillah. Ya udahlah lanjut tidur lagi. Dan si Om Awan itu dia deket apa ya? Posisinya itu deket sungai. Berarti dua deket tenda Ciletik. Kan? Satu tenda. Oh satu tenda iya, berempat. Berempat. Deket posisi tidurnya itu deket Ciletik. Nah paling ujung tuh saya di ujung, Om Awan di ujung. Ini Om Diki sama Om Agung tidurnya. Om Awan itu nyeritain bahwa kejadian malam itu pada saat dia tidur itu susah. Sama susah nggak bisa tidur. Yang bisa tidur itu Om Diki, Om Agung juga susah. Susah tidur waktu itu. Angin, bukan hujan. Angin gede waktu itu pada saat jam 12 malam. Om Awan itu belum tidur. Dia masih melek duduk gini. Yalah, cobain tidur lah. Nyobain tidur. Pas dia buka mata lagi, loh, kok transparan tenda ini? Sama ngelihat tenda itu kayak panjang. Ada sekitar 10 meter. Padahal dari jarak ujung tenda, pinggir tenda ke arah pos air Ciletik itu ada jarak paling 1 meter 2 meter lah. Ya paling jauh 2 meter. Nggak sampai 10 meter. Ini tiba-tiba kok jadi manjang gitu kan. Jadi kepanjangin gitu. Saya takut dia udah tahu nih. Udah tahu ini bukan udah beres lah intinya. Iya, udah itu nggak beres. Akhirnya dia ngedempet ke sebelah sini. Ke Om Agung. Ngedempet, Om Agung tahu kenapa nih. Ngelihat, udah aneh nih. Mukanya juga udah aneh kelihatan. Saing kasih tanda lah. Iya, udah kasih tanda. Istighfar katanya. Oh iya Om, siap katanya, kata Om Awan tuh. Siap. Istighfar. Dari situ kan si Om Awan itu masih ngelihat tenda itu udah nggak ada, transparan di situ. Ngelihat pas lagi tiduran lagi, ngelihat ke atas itu ada sosok yang apa ya, kayak sosok tinggi besar, lagi kayak gini, ngeliatin, kayak ngawasin si Om Awan. Ngawasin Om Awan. Dari situ matanya merah, ada taringnya. Mungkin berarti sosok yang tadi pas pendakian. Iya, ngikutin lah intinya. Iya, yang dilihat sama Om Agung. Lagi ngelihat, diem aja dia. Astagfirullahaladzim. Terus dia istighfar katanya. Dari situ hilang. Terus tiba-tiba ada suara aungan. Anjing gitu. Aungan macan. Nah, jadi disaranin kalau naik ke Gede itu bukan nggak boleh sih ngecamp di Ciletik ya San. Jadi intinya kalau bisa jangan lah. Soalnya itu tempat kayak minum kayak macan.
kayak meong congkok, terus monyet sama satwa-satwa liar yang ada di gede pasti ngambil atau minum airnya di Ciletik. Karena direkomendasiin jangan ngecamp di situ lah sana. Ya, lebih baik ngecampnya di Surken. Kalau keburu lah intinya. Kalau nggak kepepet. Oke, lanjut San. Kalau pepet mah ya udah Ciletik gitu. Oke, lanjut San. Nah, dari situ ada suara aungan macan gede itu di arah jurang bawah mengaum. Terus tiba-tiba gak lama dari situ Om Awan itu ngedenger ada suara cekikikan ketawa. Oh, kuntai ya. Kayak nenek-nenek. Oh, nenek-nenek. Dan dia pun ngelihat sosok nenek-nenek itu terbang bolak-balik lewat tenda. Kayak kuyang. Iya. Bener. Pakai enggak, kalau kuyang kan cuman gitulah. Iya, cuman kepalanya doang. Ini mah enggak, full semua ada kakinya. Dia sambil ngegendong. Orang zaman dulu gimana sih? Iya, kayak bawa kayu lah kalau di Jawa kan. Iya, gendong kayu gitu. Sambil bolak-balik terbang, sambil ketawa. Dan dia pun ngelihat gitu. Dia sadar, dia nggak tidur, dia nggak mimpi gitu. Nah dari situ terus istighfar, Om Agung pun juga ngelihat sosok nenek-nenek itu dan sosok yang tinggi besar itu karena dia udah duluan ngelihat gitu, jadi udah nge-shock lagi gitu kan. Bener. Udah pada istighfar. Dari situ saya tiba-tiba pengen pipis keluar. Jadi full pas pendakian malam itu benar-benar kayak banyak lah digangguin. Banyak digangguin. Sosok-sosok. Iya. Ganggut gitu lah. Iya. Lanjutan. Nah, pada saat jam 3 itu saya pengen pipis. Paling males tuh di gunung, malam, hujan, pipis digangguin lagi. Iya, terus ya udahlah diantar lah sama Om Awan waktu itu ke samping tenda. Dan perasaan saya pun nggak tahu kenapa pengen ke Ciletik, ke sumber air itu. Om pengen ke Ciletik, soalnya ini darah ini ngalir terus. Karena digigit sama pacet. Itu udah pakai handiplas, itu darah itu terus ngalir. Nggak berhenti itu? Nggak berhenti. Saya kan risih gitu ya, maksudnya najis gitu kan. Ya udahlah, kata Om Awan, ya udah ayo, mau ke sana ayo. Diantar lah saya. Cuci sekalian sama wudhu saya. Karena nyadar lah kejadian itu di luar nalar itu saya sholat juga kan? Iya. Ninggalin sholat. Dan wudhu pun itu cuma wudhu doang saya. Nggak sholat gitu kan. Nggak sadar ke arah sholat itulah intinya mah. Nah dari situ Om Awan itu di pinggir sungai. Saya nyebrang ke sungai itu, terus ke hulu sungai. Yang batu kan tuh kan? Iya. Saya sambil minum. Jam 3 tuh kan? Jam 3. Subuh. Iya. Pengen minum, ngambil minum. Saya izin dulu di situ. Ada belah di situ. Ya. Izin gitu kan. Mau ini takutnya ada yang keganggu atau gimana gitu kan. Mau minum. Om Awan ngeliat pinggir saya di sini, di pinggir muka saya ada sosok yang tadi yang Om Awan lihat. Yang hitam gede itu. Yang hitam gede, taring mata merah. Ngelihat ke Om Awan, si sosok itu ngelihat ke Om Awan, senyum. Ngelihat ke saya, mukanya jadi ganas. Wah anjir kayak. Mukanya kayak yang mau nerekam gimana sih? Udah ngedeketin, udah jarak mungkin segini jarak sama muka saya nggak ngelihat ada sosok itu gitu, nggak ada apa-apa. Makanya Om Awan itu, San, cepat balik, bentar om, kata saya. Malah ngelamain, enjoy gitu kan di situ, nyaman di situ gitu kan. Dia makin ngedekat, makin kedeket. Terus sesekali Om Awan ngebentak, San, buruk adieu, maneh cenah ngalayan cenah. Bilang kayak gitu. Ya udah, saya turun lagi. Akhirnya itu pulang nggak ada.
Udah nggak ada. Ayo cepet ke tenda. Bentar om, ini belum beres tangan saya darah. Apalagi kan mungkin mencium bau darah saya gitu kan, anyir gitu kan. Banyak di kaki saya itu darah semua karena Jadi, pacet. Semua pacet. Iya, Jadi Fiasla Bintana itu terkenal juga pacetnya tuh. pacetnya Yang ganas. yang ganas itu. Banyak lah intinya lah. Iya. Oke, lanjut San. Nah dari situ saya cuci, wudhu. Selesai wudhu, langsung balik lagi ke tenda. Om Awan itu sampai ngos-ngosan intinya. Takut juga kan. Takut juga kan. Jam 3 lagi. Iya, takutnya dia memikirkan saya gitu. Ini kalau anak ini jadi guide kan, utamanya jadi guide. Ini gimana ini pulang kita pulang terus bicara sama orang tua dan sebagainya gimana gitu kan. Intinya khawatir lah sama saya. Bener. Nah, kembali lagi ke tenda. Dari situ baru bisa tidur. Pagi-pagi kita itu bangun jam 6. Rencana udah direncanain sebelumnya pas malam itu. Kita pokoknya mas sepakat nggak naik, sepakat semua. Kita turun jam 7 pagi. Pas ke bawah langsung kita turun, udah beres-beres, udah makan. Ternyata overtime. Overtime lagi. Jadi nggak jadi ke puncak. Nggak jadi ke puncak. Nggak jadi ke Surken. Kita cuman stuck di Ciletik. Ciletik doang. Gara-gara ya banyak. Iya. Nah dari situ udah disepakatin jam 7 naik. Jam 7 turun. Ternyata kita bangunnya jam 6. Jam 6 pagi. Baru bangun semua. Ya udah dari situ makan-makan lagi, siap-siap, beres-beres, kita turun itu sekitar jam 9. Kita turun jam 9. 2 jam tuh lebih. Iya. Nah, dari situ udah beres-beres kan. Pas mau turun mau baca doa. Saya kalau nali sepatu itu cepet. Set. Waktu kalau apalagi kalau naik gunung gitu ya. Cepet. Ini saya kayak yang malas gimana sih? Malas terus kayak yang di slow mo, kayak orang yang blow on gitu. Kayak yang nggak tahu cara nali sepatu. Bego lah intinya. Bego intinya mah. Naliin lama banget. Saya sampai dibentak sama beberapa kali sama Om Agung. Sama Om Awan. Om Awan itu udah kesel banget sama saya tuh. Ini anak di bawah ini nggak kayak gini ini. Ini udah aneh nih anak. Dari situ berangkat turun itu jam 9. Turun. Nah, dari situ ada apa sih namanya? Pas turun itu sebelum pos Gegeber itu ada belah kiri jalur pendakian itu ada jurang. Ya, yang kan ada jurang dalam banget. Iya, padahal saya udah tahu bahwa itu tuh jurang. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba penasaran pengen ngelihat jurang itu. Jalan, coba saya di situ posisi paling belakang tuh. Jadi swiper berarti. Jadi swiper. Om Agung di depan. Terus yang posisi kedua Om Awan, yang ketiga Om Diki. Nah dari situ saya mampir dulu tuh pengen ngelihat ke bawah gitu kan. Dasar bodoh gitu ya. Orang nggak tahu kenapa saya ngelihat linglung gitu ya. Pengen ngelihat ke bawah pas mau ngelihat ke bawah. Di situ tuh jarak saya kalau yang dilihat sama Om Diki ya, jarak saya sama jurang itu ada berapa senti? Ada 10 senti paling. 10 senti lagi saya udah nggak ada itu, udah ke bawah. Kalau jalan satu langkah lagi udah. Jatuh. Soalnya kalau nggak salah itu curam banget kan. Jadi Iya, kita kan ada posisi di punggungan. Itu kan udah dalam banget, itu udah lembahan. Susah lah itu kalau susah. Nah, dan penglihatan saya itu masih ada jarak 2 meter. Makanya saya enjoy gitu kan. Sama Om Diki dibentak. "San, ngapain kamu ke situ?" katanya. "Enggak Om, pengen lihat aja." "Cepet sini." Ya udah,
Saya turun lagi di situ, ngikutin lagi aja udah. Itu pas lihat ke bawah apa tuh San? Lihat Saya jurang nggak sempet ngelihat ke bawah Hmm. karena yang dilihat Om Diki itu saya itu udah selangkah lagi jalan, udah selangkah jalan udah nggak ada gitu. Saya udah ke bawah Terperosok lah. gitu, udah terperosok ke bawah gitu. Jadi pas ngelamun aja gitu. Iya, Gak tahu. iya, saya kan ngelihatnya itu ada 2 meter, ada jarak 2 meter. Saya belum sampai ke pinggir jurang gitu. Iya jauh. Ya belum sempat ngelihat kayak gini apa gitu. Jadi keburu dipanggil gitu sama Om Diki. Nah dari situ kita jalan lagi. Terus kan ada juga kayak ranting yang ada cucuk. Ya kalau di Sabenta banyak kan kayak ranting yang Iya kayak pohon salak gitu. Kayak salak, cuman gak tahu pohon apa tuh. Iya kayak rotan gitu. Hmm. Nah saya jalan paling belakang. Nyangkut tuh carrier saya kena ranting Pohon itu, itu. yang apa sih? Yang ada durinya. Nyangkut. Kalau nyangkut logikanya ini tangkai. Terus ini carrier, ini pasti kayak gini udah. Kita mundur lagi, kita lepas lah. Ini mah enggak. Jadi ngebelit ke carrier saya. Ngebelit. Saya padahal enggak maju mundur kayak gitu, enggak ngeberontak lah ibaratnya mah. Maju, diem. Yang lain udah pada ke bawah. Saya teriak. Udah jauh lah intinya. Enggak, jarak di sini paling 1 meter, 2 meter, 3 meter lah, 3 meter. Jarak 3 meter. Kita tuh yang di depan kan, depan saya itu Om Diki. Nyangkut saya tuh. Om. Saya teriak dalam, saya teriak gimana sih? Normal lah. Teriak normal, tapi yang saya dengar juga kayak Om, nggak teriak Om gitu kan. Nggak kayak gitu. Untungnya ngedenger gitu, walaupun pelan gitu ya. Ngedenger, kenapa Dik katanya, main ke belakang. Ini Om nyangkut Om. Oh iya bentar katanya. Ya udah, Om Diki nyamperin saya, ngebenerin. Loh, gimana caranya ini kamu emang muter apa gimana katanya. Ini tangkainya sampai muter ke carrier. Kayak yang saya Nyengkram itu lah. iya kayak nyengkram. Dicengkram. Dan saya itu kayak yang nggak boleh keluar dari kawasan Taman Nasional gitu. Nah dari situ Om Agung kan paling depan, kenapa katanya. Ini si Sandika kesangkut ranting. Oh mana katanya. Untungnya kan Om Agung bawa belati. Mana coba lihat, dipegang sama Om Diki itu si tangkainya yang nggak ada cucuk, itu kayak yang ada cucuknya. Katanya susah. Ya udah itu coba pakai belati. Logikanya kalau ranting pohon ditebas pakai belati itu suaranya nggak bakal kayak besi digesek. Jadi kayak ketemu besi sama besi gitu. Iya. Ini treng pas itu pakai belati, treng kedengeran. Astagfirullah, semua pada istighfar. Udah bingung semua. Lah ini apaan ya katanya. Treng. Kayak yang pakai, pokoknya ketemu besi sama besi dah gimana kayak gitu. Tawuran lah itu treng. Kayak tawuran ya. Kayak gitu. Nah dari situ udahlah beres. Keluar dari situ, belum beres tuh dari situ. Masih diganggu. Sebelum gegeber itu. Pokoknya saya dalam hati saya kalau udah sampai gegeber udah aman. Ya. Dalam hati saya udah aman. Gak digangguin lah ya. Iya. Ini masih ini masih kawasan Ciletik. Nggak aman nih saya, harus cepet-cepet ke gegeber. Ada si sosok gede itu kan. Iya. Nah dari situ turun, beberapa kali saya kesangkut yang saya rasain itu biasanya kan kesangkut udah gitu ya. Beres lah. Ini kayak yang ditarik. Lah balik lah. Carrier saya itu, kamu tuh jangan pulang, kamu di sini gitu.
sekali astagfirullah istighfar. Om, iya dik kenapa? Ini kesangkut lagi. Dibenerin. Udah 3 kali itu saya sama yang kebelit ranting itu. Udah 3 kali istighfar. Terus panjang jalan istighfar saya. Sampailah ke Geber. Sampai ke Geber itu sekitar jam 12. Lumayan lama juga itu. Iya, sekitar jam 12. Sampai ke Geber. Di sana masak lagi, masak dulu. Rest dulu berarti ya. Rest dulu. Di situ udah mendung tuh. Mau hujan lagi ya? Kabut semua nutupin jalan. Udah pokoknya jarak 1 meter kelihatan kabut tuh. Jarak 1 meter. Nah dari situ ya udah kita lanjut lagi aja lah. Udah beres makan, lanjut lagi. Pas lanjut itu kita hujan gede. Semua pakai jas hujan. Sama pas kayak naik lah. Iya. Terus depan jalan itu kelihatannya 1 meter. Kita itu harus benar-benar deket-deket tuh harus benar-benar gitu kan. Nah dari situ saya jalan ngerasain carrier saya itu bukan carrier-carriernya. Kayak gimana tuh San? Carrier saya itu beratnya itu kayak bawa 3 carrier mungkin atau 4 carrier, lebih berat lagi kayak bawa manusia di belakang ini. Belakang carrier. Iya, ngegendong manusia. Berat banget. Ya turun sampai bawah itu pokoknya nggak hujan sih sampai bawah, sampai ke pos apa sih persimpangan yang mau ke Curug kan Curug Ciberem. Iya, Curug Ciberem. Itu udah nggak hujan, panas dari situ. Dan turun ke Balai Taman Nasional. Ngelihat volunteer tuh pada di depan tuh. Nyambut lah. Biasanya ya, saya seumur pendaki nggak pernah disambut kayak kita datang. Alhamdulillah. Baralik oge barudak teh. Alhamdulillah salamet barudak teh. Berarti udah tahu lah intinya. Berarti udah tahu. Nah dari situ, loh, kok ini ada apa gitu ya? Kok tiba-tiba kayak gitu gitu? Kayak disambut lah. Kayak yang disambut gitu ya. Gimana aman? Niat aranjeun mah sae. Alhamdulillah salamet. Berarti ada sesuatu. Ada sesuatu yang mungkin mereka udah tahu gitu ya. Entah apa gitu kan. Di sana hujan ya? Katanya. Hujan. Ciletik gimana aman? Aman. Dia tahu berarti kita diganggu di Ciletik. Dan nanya kondisi air. Ciletik gede. Airnya gede. Ada volunteer yang satu lagi yang nyaut. Wah, cenah hujan kieu mah gede katanya di Ciletik. Padahal kan mau hujan mau enggak juga yang namanya Curug Ciletik itu kan namanya juga udah Ciletik. Airnya pasti kecil, mau hujan mau panas juga kan. Ya udahlah, cenah itu mah heroin aja, ngekat lah dari situ. Si volunteer itu. Ya udah kita beres-beres. Kita turun pulang dari situ. Alhamdulillah semua pada diceritain yang tadi diceritain di atas. Nah jadi pas sebelum dia naik tuh ngomong ke Yoga, orang ngarek naik ya, gua mau naik nih cina ke Gede. Sama siapa San? Sama bapak-bapak lah. Iya, nganter lah intinya. Kata Yoga kan via mana? Via Slabintana. Oh sih Yoga diantar mual nawaran kan. Iya. Oh mual lah. Ini cuman apa teman ya? Iya. Teman lah. Jadi gak usah ikut lah intinya. Iya. Oke lah San, sama Yoga ya udahlah. Cuman waktu itu sempat main sama anak-anak di Jurig tuh yang suka ngolam di tempat ngolam. Lihat ke Gede itu kayak cerah. Wah si Isan cerah nih, dapat view bagus nih. Iya. Siapa yang bilang ya? Si Adam kalau nggak salah. Cinta baik dia ya sih. Oh bilang Adam gitu. sempat kayak gitu tuh bilang. Pulang nih dia nih. Kita lagi di rumah. Ada Ajib, kalau nggak salah ada Nuris sama Ipang. Ngobrol. Isan datang nih pakai motor. Tak turun. Ngobrol. Kayak cengweh. Iya. Pokoknya masih linglung lah Linglung. ibaratnya. Dia masih kacau. Yoga ngobrolin A nih. Dia
jauh nih nggak nyambungin. Jadi ngacapruk lah kalau bahasa Sundanya. Sama Ipang tatap-tatapan nih. Sisan kunaon? Sisan kenapa nih? Diem. Isan makin ditanya, kumasan naik san? Ah gitu we. Ah ya kieu lah. Jadi dia kayak wah dari pas datang ke rumah yoga, pas dilihat kayak ada yang aneh nih Isan nih. Sempat juga bilang ke Ipang karena Ipang pesantren, bilang udah Pang lah kita bawa ke Kang Haji kata yoga. Kita obatin lah Isan ada gitu. Dia nolak terusan, tapi alhamdulillah nggak ada udah normal lah. Udah ada lah seminggu ya San. Iya. Alhamdulillah. Dan anehnya tuh si Nuris atau si Wis atau si Corang itu kan nyeritain kan waktu di juri katanya dia lagi ke warung ketemu sama volunteer. Sebelumnya kan dia udah kenal sama volunteer. Pak Lukman ya. Sebelumnya dia udah kenal sama volunteer sama Pak Lukman. Karena kejadian suci mungkin ada video kan ya nanti. Si Pak Lukman itu minta doanya ke si Corang itu atau si Wis sama anak-anak minta doanya. Oh iya tuh sempat tuh pas di jurik dia bilang. Iya. Semoga teman kamu yang selamat. Jadi intinya kayak udah firasat. Iya, kayak tumben aja gitu. Volunteer itu kayak yang udah tahu gitu kejadian saya itu di atas tuh kayak gimana. Ya mungkin itu aja sih cerita dari saya. Nah itu jadi pas pertama Isan turun aneh lah intinya. Iya. Ngomong A dia menjawabnya wah. Jawab B atau Z gitu kan. Kacau lah intinya. Jadi video ini bukan nakut-nakutin juga yang mau naik Viasla Bintana. Cuman ya kalau bisa agak dipersiapkan karena Viasla Bintana itu harus fisiknya digenjot lah kalau itu. Kalau bisa sebelum pendakian itu harus fisik itu harus terus dan hamin 2 pendakian kita harus full istirahat jangan olahraga. Jadi intinya bukan aku nakutin, cuman ya ini sedikit cerita dari pengalaman ya semoga bisa diambil hikmahnya juga atau ya dijadikan pembelajaran. Nah jadi sekian dari video kali ini di edisi Ngismis part 2. Nanti ada kelanjutan, bukan kelanjutan dari Isan, ada cerita selanjutnya dari teman kita Wis tentang pendakian dia juga ke Gede. Sama Uci, sama lu juga Isan ya? Iya. Nanti ya ditunggulah. Oh ya, belum mengucapin nih, selamat bulan suci Ramadan bagi teman-teman yang melaksanakan, semoga diberikan keberkahan, kenikmatan, kesehatan. Sekian dari video Yutox edisi Ngismis part 2. Semoga kalian berkenan untuk menonton. Jangan lupa juga like, subscribe, komen, dan share. Boleh share kemana aja. Sekian dari video Ngismis kali ini di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.